Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Buka telinga rohani kami untuk mendengar dengan jelas. Roh Kudus dalam nama Yesus, kuasai ruangan ini, mulai anak kecil sampai dewasa, dalam damai sejahtera. Ketika firman disampaikan, rohmu bekerja, dan itu terjadi bagi setiap kami yang menerima firman-Mu, sehingga kami pulang dengan sorak-sorai kemenangan, karena ada sesuatu yang dahsyat Tuhan lakukan malam ini. Di dalam Yesus kami siap Tuhan, berfirman jamah kami. Haleluya, haleluya. Yang siap katakan amin. Shalom. Beribadah itu adalah keharusan. Karena dengan beribadah kita mendekat kepada Tuhan. Dengan beribadah kita mendengar firman-Nya, memberikan kepada kita arahan. Karena Tuhan hadir ketika 2-3 orang berkumpul datang beribadah padanya. Kehadiran Tuhan pasti membawa sesuatu yang baik bagi kita. Ketika Tuhan hadir, Dialah sumber. Maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, maka kita akan mendapat. Lagi pula di hadapan Tuhan melimpah-limpah sukacita. Maka saudara, kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Apalagi Dia berikan kita firman-Nya. Firman-Nya lah yang mengisi hati dan jiwa kita. Karena manusia tidak bisa hidup hanya dari roti saja, dari makanan jasmani saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya kita harus mendengar suara Tuhan ketika kita beribadah. Haleluya. Maka hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana supaya kita semakin hidup dalam kehendak rencananya. Firman Tuhan hari ini yang mau kita dengar judulnya Lahir dari Allah. Apa saudaraku? Ketika dikatakan lahir dari Allah, itu berarti lahir secara roh, lahir secara rohani. Ya, kalau lahir secara jasmani itu dari ibu kita lewat perkawinan bapak mama kita, dan kita lahir secara jasmani. Tetapi ada lagi kelahiran yang kedua, kelahiran rohani, lahir dari Allah. Karena Allah itu roh, maka yang dilahirkan juga dari Allah adalah roh. Haleluya. Kenapa kita harus dilahirkan kembali? Karena kalau kita dilahirkan sekali dari orang tua kita, kita sebagai manusia berdosa. Karena Adam sudah berdosa, maka semua keturunan Adam, yaitu manusia berdosa. Ternyata dosa itu menular dari Adam sampai semuanya. Itulah makanya dikatakan Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan hal-hal yang rohani, kehilangan hal-hal yang dahsyat dari Allah. Karena dulu manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Artinya kodrat ilahi ada dalam diri kita. Kita sejenis dengan Allah. Maka Allah menyebut kita anaknya.
Karena kita ada karena dihembuskan napas hidup kepada Adam, maka kita, saudaraku, menjadi manusia yang segambar serupa dengan Allah. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melanggar firman, maka gambar rupa Allah hilang. Itulah yang maksudnya Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, citra Allah, sifat Allah, kodrat Allah, sesuatu yang ada di dalam diri kita yang dari Allah secara roh itu hilang. Itu sebabnya dikatakan Roma 6 ayat 23, ya, upah dosa adalah maut, kematian. Itu sebabnya di Taman Eden, setelah Tuhan menciptakan langit bumi sangat baik, sempurna, lalu terakhir hari ke-6 manusia diciptakan Adam dan Hawa menurut serupa gambar rupa Allah, lalu menyerahkan bumi ini untuk dikuasai, ditempati manusia, dan Taman Eden yang begitu luar biasa itu menjadi tempatnya manusia pertama Adam. Disuruh memelihara Taman Eden yang luar biasa indahnya, tidak ada kurangnya manusia pada hari pertama hidup di muka bumi. Tetapi Tuhan sudah bilang, boleh semuanya kau makan buah pohon di taman ini, tetapi tentang buah pohon pengetahuan baik dan jahat Tuhan larang, jangan makan, sebab jika kau memakan kau akan mati. Maka Adam dan Hawa tidak memakannya pada waktu gak tahu kita berapa ribu, berapa juta tahun. Lalu iblis terus menggoda si Hawa, si Adam, sehingga Adam dan Hawa mulai timbul keinginan karena memberi perhatian dan mendengar godaan iblis. Makanya jangan saudara beri perhatian dan godaan iblis, lama-lama saudara akan terpengaruh. Pergaulan yang buruk merusak. Iya, jadi jangan bergaul dengan iblis atau orang-orang yang memang bisa mempengaruhi kita jadi buruk. Adam dan Hawa memberi peluang. Terus iblis tidak mau kalah, terus menggoda. Makanlah, nggak apa-apa itu. Sampai akhirnya kucobalah dulu. Dia pikir, tapi kata Tuhan kalau ku makan mati. Nggak mati kau. Kau akan seperti Allah. Kau akan lebih tinggi dari Allah. Kau akan menjadi Allah bagi dirimu. Kau bebas, gak usah taat sama Tuhan. Akhirnya saudaraku, lama-lama dia mulai tergoda. Akhirnya dilanggarlah firman. Akhirnya dimakan buah itu, artinya itu melanggar firman. Itulah dosa. Begitu dosa masuk, matilah manusia itu. Mati yang pertama, upah dosa maut, mati pertama adalah terpisahlah manusia dari Allah. Mati artinya terpisah. Mati rohani artinya terpisah dari Allah yang adalah roh. Mati jasmani artinya terpisah rohnya dari tubuhnya. Karena mati itu Nah, jadi upah dosa maut, maka akhirnya sejak dimakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat atau berdosa, nah dosa ini mendatangkan maut, kematian. Terpisahlah manusia dari Allah, rohnya mati. Roh Adam dan Hawa dan keturunannya hidup, tapi rohnya mati. Artinya terpisah dari Allah. Haleluya. Nah, saudara bisa bayangkan, Allah adalah sumber segala yang baik. Allah adalah sumber kehidupan. Terpisah dari Allah yang adalah sumber, makanya mati. Mati tadi terpisah. Kalau kita ambil ranting pohon jambu,
kita potong, pisahkan dia dari pokoknya, walaupun saudaraku ranting itu masih hijau daunnya, sudah mati itu. Hanya menunggu waktu. Sejak dia terpisah dia sudah mati. Nah, hanya ciri-cirinya, maka dia tidak mendapat sumber lagi dari pokoknya, maka dia, saudaraku, layu, akhirnya kering dan akhirnya busuk dan hilang, kembali menjadi tanah. Begitulah manusia setelah terpisah dari Allah, dari sumber hidupnya, rohnya, maka tubuhnya, jiwanya rusak, lama, akhirnya mati, kembali menjadi tanah. Itulah penyebab dosa itu. Tetapi roh nggak bisa mati, tubuhnya yang bisa mati. Karena terpisah rohnya dari Allah, sumber yang baik, maka manusia nggak mengalami hal yang baik lagi. Lalu apa yang terjadi dengan tubuhnya dan dunia ini, itulah yang terjadi bagi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Roma 6:23 bilang upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah hidup yang kekal, Roma 6:23b. Artinya Allah masih mau memberikan kesempatan yang kedua, supaya manusia itu kembali kepada rencana Tuhan. Ya, maka Allah yang adalah roh, yang tak bisa lagi dilihat oleh manusia, karena manusia berdosa, karena rohnya sudah terpisah, maka Allah oleh karena kasihnya datang ke dunia menjadi manusia, yaitu firman menjadi manusia. Itulah Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ayat 14 katakan, maka firman itu menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi Allah yang adalah firman menjadi manusia, yaitu namanya Yesus. Lalu karena kasihnya, Yesus yang menebus manusia. Caranya, Yesus yang memikul dosa manusia, Yesus yang menanggung penyakit manusia, Yesus yang menanggung akibat kutuk dosa manusia, Yesus yang menanggung kelemahan manusia. Akhirnya Yesuslah yang mengalami akibat dosa kita, sebab upah dosa adalah maut. Maka Yesus yang menggantikan kita, dia menderita karena kita, karena menanggung dosa kita. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk sekali lagi. Sebab kalau tidak kita ditebusnya, kita mesti menanggung akibat dosa kita. Artinya hidup kita akan sia-sia, dan di muka bumi waktu manusia sudah terbatas. Tubuhnya memang bisa mati kembali menjadi tanah, tapi rohnya tidak bisa mati. Artinya rohnya tidak lenyap, rohnya kekal. Masalahnya kekal di mana kalau dia meninggal dunia? Kekal di surga atau kekal di neraka? Saudara, untuk bisa di surga, semua orang harus suci dulu. Karena di surga itu tempat Allah yang maha suci dan tempat orang-orang suci. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan dulu menciptakan manusia itu tanpa dosa, namanya Adam dan Hawa, bahkan seperti Allah. Hebat manusia itu karena memiliki DNA-nya Allah, kodrat ilahi, mirip seperti Allah.
Bapa mirip dengan anak. Kitalah anak Allah. Karena rohnya, karena kita dicipta, dilahirkan dari Allah awalnya melalui Adam. Tapi dosa membuat itu mati. Jadi kalau sempat kita meninggal dunia, roh kita akan ditempatkan di surga atau di neraka. Nah, orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus akan di surga. Tapi orang-orang yang tidak mau ditebus oleh Yesus, maka menanggung upah dosa maut, maka dia terpisah selama-lamanya dengan Allah. Itulah namanya neraka. Haleluya. Surga adalah tempat rohnya terus bersama-sama dengan Allah. Itulah surga. Jadi meninggal dunia belum akhir hidup ini. Meninggal dunia adalah awal masuk kekekalan. Makanya orang Batak bilang adong Banua Toru, neraka. Banua Tonga, pertiwi, dunia ini. Banua Gijang, surga. Alkitab mengajarkan itu. Haleluya. Kalau ada orang bunuh diri, itu sama dengan dia, saudaraku, mempercepat dirinya masuk neraka. Karena bunuh diri itu berarti tidak mau dia menyelamatkan dirinya atau memberikan dirinya diselamatkan. Malah dia mencelakai dirinya. Jadi iblis adalah pencuri, pembunuh, Nah, dia ingin itu. Taktiknya adalah supaya kita melanggar firman. Taktiknya adalah supaya kita jauh dari Tuhan. Tipu muslihatnya adalah supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu di neraka tak ada kawannya nanti. Jadi supaya rame-rame, maka diajaknya lah banyak orang. Tapi Tuhan tidak mau satu orang berdosa mati dalam dosanya atau meninggal tanpa diselamatkan, ditebus. Tapi Tuhan mengharapkan mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dan menyelamatkan. Nah, ini yang paling penting dalam hidup ini. Apa gunanya kau memperoleh seisi dunia ini kalaupun kau dapat? Tapi kemana nanti rohmu, jiwamu, hidupmu setelah mengakhiri hidup di dunia ini? Jadi di muka bumi ini kita sementara, tapi diberi kita kesempatan sekali lagi mempersiapkan untuk kekekalan. Jadi meninggal dunia itu rohnya terpisah dari tubuhnya, maka dia meninggalkan dunia ini rohnya dan menuju tempat yang cocok bagi dia. Tempat yang cocok bagi orang hukuman di neraka karena dosanya, upah dosa cocok. Tempat orang yang sudah ditebus, disucikan, diampuni, cocoknya dia bersama Allah selamanya. Maka ini harus kita tahu itu selama hidup. Karena inilah yang membuat kita punya tujuan hidup yang benar dan pasti. Oleh sebab itu, Yesus berkata, Yohanes 14:6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Yahweh, kepada Allah yang disembah oleh Adam, oleh Abraham, Ishak, Yakub, yang disembah oleh bangsa yang mengenal Allah namanya Israel. Dan itulah yang kita sembah di dalam Kalau tidak melalui Yesus, hanya satu jalan ke surga, yaitu Yesuslah jalannya. Jadi Yesus itu dalam hidup kita adalah jalan. Haleluya. Saudara tahu apa gunanya jalan? Jalan itu adalah di mana tempat di mana kita menuju tujuan. Jadi kalau saudara mau ke Medan, maka ada jalan untuk sampai ke Medan. Kalau saudara mau ke surga, ada jalan sampai ke surga. Dan jalan itu tidak banyak. Jalan itu hanya satu. Nama jalan itu adalah Yesus. Jadi jangan cari lagi jalan lain ya.
Jalan kebahagiaan itu hanya satu. Namanya jawaban doa, jalan keluarnya dari masalah kita hanya satu. Itulah pokoknya Yesuslah jalan. Kalau kau ingin menang, jalannya Yesus. Kau ingin selamat, jalannya Yesus. Kalau engkau ingin dapat jawaban dari masalahmu, jalannya Yesus. Kalau kau ingin diberkati, jalannya Yesus. Kalau ingin kau berubah, jalannya Yesus. Hanya Yesus jalannya. Dan dialah satu-satunya jalan ke surga, bertemu dengan Allah Bapa kita di surga. Haleluya. Haleluya. Dan Yesus itu adalah kebenaran. Yesus itu dalam hidup kita harus menjadi kebenaran. Sehingga kita, saudaraku, tidak salah lagi. Maka orang yang percaya hidup dalam Yesus, orang itu sudah hidup dalam kebenaran. Orang itu sudah benar. Orang itu sudah dibenarkan. Orang itu tidak salah lagi di hadapan Tuhan. Karena Yesus bagi kita adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, disitulah tumbuh damai. Maka ketika kita hidup di dalam Yesus, karena Yesuslah kebenaran, sudah pasti tumbuh damai sejahtera. Dan Yesus itu adalah hidup. Ya. Manusia hanya punya hidup sebagai orang berdosa. Tapi Tuhan itu adalah hidup yang membawa kita kepada kekekalan. Jadi, supaya kita jangan mati, Yesuslah yang menjadi kehidupan. Jadi kalau tidak ada Yesus dalam hidup kita, kita mati. Mati rohani dan mati jasmani. Makanya Yesus pernah menghidupkan orang yang mati jasmani. Kenapa? Karena Yesus adalah kehidupan. Iya. Tapi tidak penting jasmani kita dihidupkan, karena Tuhan mau menghidupkan tubuh jasmani kita nanti dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, dibangkitkan dari kubur. Ya, siapapun yang hidup dalam Yesus, dia mati akan dibangkitkan lagi. Karena Yesuslah kehidupan. Dan waktu kita nanti dibangkitkan, orang-orang mati dibangkitkan, tubuh kita tidak seperti ini lagi. Tapi tubuh kemuliaan yang tidak bisa sakit, yang tidak lemah, yang sempurna, yang seperti tubuh Adam. Seperti tubuh Yesus setelah bangkit dari kubur. Tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang mewarisi dosa kelemahan dari orang tua kita jasmani. Haleluya. Makanya kalau orang memiliki Yesus, hidup dalam Yesus, berarti dia sudah hidup di jalan. Dia sudah memiliki hidup dalam kebenaran. Dia sudah memiliki hidup punya Allah, hidup kekal. Mari saya ajak kita melihat 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Apakah yang dikaruniakan Allah kepada kita? Hidup kekal. Karena kita sudah terancam oleh maut karena dosa kita. Dan kita semua berdosa. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya, ada yang ketahuan, ada yang enggak ketahuan. Tapi tetap upah dosa adalah. Tapi Allah mengasihi kita. Karena itulah Dia telah mengaruniakan. Kata mengaruniakan, memberikan cuma-cuma, menghadiahkan. Siapa aja boleh mendapat asal mau. Saudara mau? Allah telah, berarti sudah. Kapan diberikan, dikaruniakan hidup yang kekal? Ketika Yesus mati di kayu salib, detik-detik terakhir menghembuskan nafas, dia berkata, sudah selesai. Artinya, saat itulah diberikan hidup kekal, dikaruniakan hidup kekal kepada manusia berdosa. Karena manusia dilihat Allah tak bisa selamat lagi, meskipun beramal saleh menurut agama, meskipun berbuat baik menurut usahanya, meskipun berusaha untuk selamat, tak bisa.
meskipun mereka, saudaraku, melakukan perbuatan-perbuatan agamanya, tak bisa. Tidak cukup. Kesalehan manusia, kata firman Tuhan, seperti kain kotor yang busuk. Apalagi tidak saleh atau tidak orang yang sangat baik. Kalaupun sangat baik, tetap tidak bisa menghapus dosanya. Karena perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa. Haleluya. Jadi yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Yang bisa menghapus dosa hanya darah yang suci. Itulah makanya Yesus mati di kayu salib. Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia. Sebagai manusialah dia menanggung akibat dosa kita. Jadi terjadi pergantian. Dan darahnya yang suci tercurah di kayu salib. Itulah yang menebus kita, itulah yang menyucikan kita dari dosa. Karena perbuatan baik kita dan usaha kita, kesalehan kita tak bisa menyucikan dosa. Hanya Allah yang bisa. Caranya pun bukan saudara hanya berkata, sucilah dosamu. Tidak. Karena Allah itu adalah Allah yang adil. Allah yang mengasihi, tapi Allah yang hadir. Kalau dia bilang, kalau kau makan itu kau mati, upah dosa maut, itu tidak bisa dihilangkannya. Artinya setiap orang berbuat dosa ada hukuman. Jadi harus ditanggung, harus dihukum orang berdosa itu. Tetapi tetap dijatuhkan hukuman atas dosa kita, cuma yang menggantikan hukuman yang harusnya kita tanggung adalah Yesus. Haleluya. Karena kalau saudara menanggung dosamu, pasti kau tidak bisa bertemu dengan Tuhan selama hidup, karena dosamu memisahkanmu, dan engkau kalau mati akan tidak pernah bersama Tuhan selama-lamanya. Tapi Allah mengasihi, tapi dosa harus dihukum. Maka Yesuslah yang dihukum ganti kita. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan di sini Yesus sudah lakukan, sudah selesai. Sejak itulah Allah mengaruniakan, menghadiahkan, memberikan cuma-cuma hidup kekal. Karena tidak seorang pun bisa mencapainya. Bahkan kau beragama Kristen pun tak bisa mencapainya. Karena dosa itu dahsyat. Harus ada yang mati akibat dosa. Nah, Yesuslah yang menanggungnya. Haleluya. Dan hidup kepada kita. Dan hidup itu ada di mana? 1 Yohanes 5 ayat 11. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup kekal itu di mana? Itulah di dalam Yesus. Saya kasih ilustrasi misalnya ya. Mana dulu? Nah, saya umpamakan uang ini adalah hidup kekal, keselamatan. Dan ini Yesus. Jadi Yesus sudah menanggung dosa kita, dan di dalam Yesus kita diampuni, diselamatkan, hidup kekal. Kutaruhlah di dalam Yesus ada uang. Oke? Uangnya di mana? Dalam Yesus, di dalam Alkitab ini. Umpamakan Alkitab ini Yesus, uang itu hidup kekal, pengampunan dosa, keselamatan kita. Ya, kita nggak dihukum lagi. Ya, oke? Ayat yang ke-12. Barang siapa memiliki Yesus, memiliki anak, ia memiliki hidup, maksudnya hidup kekal yang diberi Tuhan. Haleluya. Karena Yesus itu jalan kebenaran dan Jadi siapa memiliki Yesus berarti memiliki apa tadi? Hidup kekal. Jadi saudara harus memiliki Alkitab ini dulu, baru kau akan memiliki uang di dalamnya. Kau harus memiliki Yesus dulu dalam hidupmu, kau akan memiliki hidup kekal. Karena di dalam Yesus telah diberikan hidup yang Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di mana tadi?
dalam Yesus. Jadi barang siapa memiliki Yesus anak, ia memiliki apa? Hidup kekal. Tapi barang siapa tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup kekal. Maka pertanyaannya, kau selamat peroleh hidup kekal, diampuni, ditebus, tidak ikut dihukum. Pertanyaannya hanya ini, apakah kau memiliki Yesus atau tidak? 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak atau Yesus dalam hidupnya, berarti dia sudah memiliki jalan, dia sudah memiliki kebenaran, dia sudah memiliki hidup kekal. Karena di dalam Yesuslah hidup kekal. Sudah paham? Jadi bukan kalau kau sudah rajin kebaktian hidup kekal. Rajin kebaktian itu manifestasi karena sudah lahir baru. Haleluya. Saya balikkan uangnya. Amin. Bukan dibilang barang siapa yang memiliki agama, barang siapa berusaha, barang siapa yang sudah baik-baik. Tapi barang siapa memiliki Yesus, memiliki apa? Barang siapa tidak memiliki Yesus. Nah, untuk memiliki Yesus, kita harus datang kepada Yesus. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Yohanes berapa? Jadi nanti kalau saudara udah ngalami ini, ngerti ini, udah pandai kamu membimbing orang lahir baru, menginjili orang. Ya, jangan hanya ngajak orang ke gereja, ngajak orang memiliki Yesus. Haleluya. Karena ngajak orang ke gereja belum selamat. Barang siapa sudah rajin ke gereja beroleh hidup kekal. Nggak ada itu ayatnya. Yang ada adalah barang siapa memiliki tentu kalau sudah memiliki Yesus pasti cinta Yesus, pasti memuliakan Tuhan, datang ke gereja. Amin. Ayat 12. Tetapi semua orang, berapa orang? Orang yang banyak dosanya atau sedikit dosanya ya. Pokoknya yang namanya orang. Ya. Udah tahu namanya orang ya? Jadi semua orang, gak dibilang di situ orang kaya, orang miskin. Ya, semua orang. Pokoknya ya kalau dia orang. Bukan orang hutan ya, orang lah ya. Yang menerimanya, nyanya huruf besar. Menerima siapa? Yesus. Kenapa dia menerima Yesus? Karena dia percaya Allah mengasihi dia, makanya Allah mengusahakan keselamatannya, maka Allah mengirim anaknya menjadi manusia, menanggung dosa kita, menggantikan supaya kita jangan dihukum karena dosa kita, maka Yesus menggantikannya. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita, lalu kita menerimanya, penyelamat hidup kita, Tuhan yang sudah mati bagi kita, maka dikatakan semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa menjadi anak Allah. Jadi kita nggak hanya anak siburian lagi, tapi anak Allah. Kalau anak siburian, anak orang berdosa, anak Adam, keturunan Adam, masih lahir sekali itu. Tapi kalau sudah Tuhan bilang kamu anak Allah, berarti kau sudah lahir dari Allah. Ini makanya topik khotbah saya tadi apa? Ya. Sejak kapan orang lahir dari Allah? Sejak dia datang kepada Yesus, Sang Juru Selamat, dia percaya, dia menerima Yesus. Maka Yesus pasti menerima orang ini. Karena untuk inilah Yesus datang. Haleluya. Dia datang untuk orang berdosa. Yang tak menerima Yesus adalah orang yang merasa tidak berdosa, merasa benar, makanya dia nggak butuh Yesus. Tapi kalau orang sadar dia orang berdosa, tak bisa menyelamatkan dirinya, hanya Tuhan yang bisa, makanya Tuhan datang, itulah Yesus. Dan Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya berfirman, selamat, udah kuampuni dosamu, enggak. Konsekuensi dosa tetap akan dihukum.
Tetapi bukan kita lagi dihukum. Siapa yang dihukum? Yesus di kayu menggantikan kita menerima hukuman. Kalau kita percaya darahnya yang menyucikan, pengorbanannya di kayu salib yang menggantikan kita, hasilnya kita diampuni, hasilnya kita diselamat, tidak turut dihukum lagi, nggak perlu 2 kali dihukum lagi. Cukup Yesus yang menanggung. Amin. Makanya barang siapa tidak memiliki Yesus, tanggung sendiri dosanya. Tapi barang siapa memiliki Yesus, beroleh hidup yang kekal. Makanya keselamatan itu hadiah, pemberian cuma-cuma. Jadi semua di dunia ini boleh selamat masuk surga, asal mau menerima Yesus. Masalahnya banyak orang gak mau percaya Yesus. Masalahnya banyak orang merasa dia sudah benar, jalannya sudah benar, padahal Yesuslah jalan dan kebenaran. Dia rasa kalau aku berbuat baik, aku pasti selamat. Dia pikir, dia merasa sudah suci, sudah baik, sudah bisalah menyelamatkan dirinya. Nggak bisa, karena dosa itu tidak bisa dibersihkan dengan perbuatan agama, perbuatan baik, dan usaha lain. Hanya Allah yang bisa menyucikan, maka Allah menjadi manusia, darahnya yang suci menyucikan kita, tapi dosa kita ditanggung oleh Yesus. Haleluya. Maka siapa nggak memiliki Yesus, tanggung sendiri dosanya. Nah, saudara yang hadir di sini dan penonton, kau mau tanggung sendiri dosamu, silakan ikut caramu. Tapi kalau kau mau Yesus yang menanggung, maka kau harus percaya menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Kau harus mengikut Dia karena Dialah jalan. Haleluya. Jalan ke surga, jalan kebahagiaan, kemenangan, jalan perubahan dan jawaban masalah. Yesuslah kebenaran. Yesuslah kehidupan. Siapa nggak memiliki Yesus, tak ada hidup kekal sama Dia. Itulah yang dibilang firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 12 tadi. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak Allah. Iya, kok Allah beranak? Jangan berpikir kayak orang tua mama kita. Enggak, ini secara rohani. Kita dilahirkan kembali secara rohani. Haleluya. Kalau dibilang anak Medan, bukan Medan itu beranak. Oh, anak kunci, mana anak kuncinya? Jangan kau bilang kunci beranak. Ya, jadi enggak semua arti beranak itu langsung seperti mama kita melahirkan kita gitu. Tapi bisa juga artinya secara rohani. Haleluya. Jadi kalau kita percaya menerima Yesus, maka Yesus yang menanggung dan menggantikan kita, darahnya yang menyucikan kita. Sehingga kita menjadi anak Allah, dilahirkan dari Allah. Sejak itulah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu Yesus. Yesus itu artinya Yahweh penyelamat, Allah penyelamat. Amin. Jadi itu saudaraku. Nah, sekarang kita teruskan supaya tahu. Ayo 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang, 1 Yohanes 5 ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Ya, kalau kau percaya Yesus Tuhan Juru Selamatmu, udah mati bagi dosa, mengampuni dosamu, begitu kau datang minta ampun dosa dan menyerahkan hidupmu menerima Yesus karena kau percaya, maka kau dilahirkan dari Allah, kau menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 tadi ya. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang dilahirkannya. Artinya kita jadi mengasihi Yesus. Nah, kalau kita sudah lahir dari Allah, maka kita seperti Allah. Bukan Allah, tapi seperti Allah. Karena anak mirip dengan bapaknya. Apanya yang mirip? Bukan kulitnya kita sama dengan Tuhan, bukan. Karena Tuhan itu roh. Haleluya. Artinya dalamnya, rohnya, karakternya, sifatnya, kemampuannya. Raja Wali pasti bisa terbang tinggi, melebihi burung pipit. Karena dia Raja Iya, jadi kalau kita anak Allah, kita bisa hidup bersama Allah, kita bisa hidup seperti apa yang Allah inginkan. Haleluya. Iya.
Anak kucing ya bisalah mengeong kayak induknya kan. Anak bebek bisalah berkuek-kuek. Gak mungkin anak kambing berkotek-kotek kan. Nah, jadi demikian anak Allah bisa hidup seperti apa Allah yang Allah mau. Allah mengasihi, kita bisa mengasihi. Karena kita sudah lahir kembali. Ayat yang ketiga, inilah kasih kepada Allah. Nah, ketika orang lahir baru, Allah hadir dalam hidupnya secara roh, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, maka dia mengalami Allah. Dia sudah melihat Allah. Hari Minggu khotbah saya melihat Allah. Hari Minggu kita akan melihat Allah. Jadi pastikan kau hadir. Ya. Amin. Besok Allah hadir dan saya ajak kamu nanti melihat Dia. Haleluya. Nah, maka nantilah. Sekarang kita sebelum melihat Allah harus anak Allah dulu kita, ya kan? Nah, Tuhan bilang Yohanes pasal 3 ayat 3, kalau kita nggak dilahirkan kembali dari air dan roh atau dilahirkan dari Allah, kita tidak bisa melihat kerajaan Allah, apalagi melihat Allah. Ya, apalagi masuk. Orang berdosa nggak boleh masuk ke sana. Oke, setiap orang yang ayat 5 tadi, sebab inilah kasih kepada Allah. Nah, ketika kita menerima Yesus, menerima Allah, Allah hadir dalam hidup kita lewat rohnya, karena Allah itu roh. Saudaraku, kita mengalami Allah. Apanya yang kita alami? Ketika kita mengalami Allah, kita mengalami kasihnya. Allah itu adalah kasih. Kita mengalami kasih. Wah, tiba-tiba kita enak sekali karena orang yang dikasihi itu bahagia sekali. Haleluya. Kenapa banyak orang, saudaraku, hidupnya hampa, mau membunuh, hidupnya susah, membenci karena nggak ada kasih Allah. Tapi kalau ada kasih Allah, dia bahagia. Kalau dia mengasihi orang lain dengan kasih Allah, orang lain yang dikasihi pun bahagia. Kan bahagia dicintai kan? Bahagia dikasihi kan? Iya. Jadi ketika hadir Allah, kita mengalami kasih yang luar biasa. Lebih dalam dari laut, lebih indah dari pelangi, lebih tinggi dari langit, tak terbatas. Sehingga, luar biasa kita mengalami Allah, mengalami kasihnya. Haleluya. Allah adalah Nah, sehingga kita mengasihi Allah. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti. Iya. Ketika kita mengalami kasih Allah, kita suka sama perintahnya, bahkan menuruti perintahnya. Itu nggak dibuat-buat. Jadi kalau orang udah lahir kembali, dia suka hal-hal yang dari Allah. Iya kan? Seperti saya bilang tadi, ayam dia bisa berkokok seperti induknya kan? Bebek bisa berkuek-kuek seperti induknya. Kambing tidak bisa berkokok karena dia bukan ayam. Nah, kita pun bisa bisa hidup seperti apa kehendak Tuhan, seperti Tuhan ingin kita hidup karena kita seperti Dia. Nah, buktinya kita memiliki ketika hadir Tuhan dalam diri kita, kita memiliki hidupnya, kasihnya. Dan kasih itu yang membuat kita suka perintahnya dan menuruti bukan satu perintahnya, perintah-perintahnya, artinya semua. Yang hebatnya adalah perintah-perintahnya itu yang kita lakukan tidak. Haleluya. Amin. Jadi kalau kau anggap melakukan perintah Tuhan paling berat, melakukan dosa yang gampang, itu kau belum lahir dari Allah. Kalau kau masih berkata melakukan dosa paling enak, melakukan firman Tuhan paling sulit, kau belum lahir dari Allah. Itu perbedaannya. Kalau kau mau mengajari kambing berkokok, takkan bisa itu. Kecuali kambing itu berubah jadi ayam. Kalau kau ajari orang belum lahir baru, tapi dia orang berdosa, untuk hidup suci, hidup seperti Allah, hidup mengasihi, itu sama dengan kau mengajari kambing berkokok.
Jadi ini naturalnya anak Tuhan. Naturalnya orang berdosa, suka berbuat dosa, memang kerjanya buat dosa. Naturalnya orang yang dilahirkan Allah, mengasihi Allah, menuruti perintah-perintahnya, senang melakukannya, bahkan bagi dia perintah-perintahnya tidak. Makanya jangan takut ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan takut bertobat sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Apalagi sampai mau mundur. Aku mundurlah, nggak mengikut Tuhan. Susah kali. Kalau nggak percaya, bawa sepeda motormu. Sekalipun kau pandai bawa mobil atau bawa sepeda motor, coba mundur. Dari sini ke Medan mundur kau. Iya, tapi kalau maju bisa cepat, bisa enak, asal hati-hati. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan ada berencana mundur ya. Haleluya. Maju tak gentar terus. Dan itulah kenyataannya. Itulah makanya saya begitu lahir baru tahun 1983, saya mengalami kasih Tuhan. Wih, kalau tahu aku begini ikut Yesus, kok terlambat aku Tuhan. Terlambat aku kenal Yesus. Terlambat aku tahu, karena saya hanya beragama dulu, belum lahir baru. Jadi saya naturalnya hidup sebagai orang berdosa. Makin lama makin banyak buat dosa, makin pintar pula buat dosa. Itulah saya dulu. Walaupun saya tahu, sadar bahwa dosa itu, tetapi saya belum lahir dari Allah. Begitu lahir dari Allah, Allah hadir dalam hidup saya memiliki hidupnya, saya memiliki kasihnya. Kasihnya itu luar biasa, dan kasihnya itu membuat saya mengasihi Tuhan. Haleluya. Bahkan akibatnya kita menuruti perintahnya. Perintahnya tidak berat. Itu melakukan perintah Tuhan itu bukan supaya selamat, tapi melakukan firman Tuhan itu akibat lahir dari Allah. Ayam itu berkokok bukan memperkenalkan, woi aku ayam, kokok, bukan gitu. Memang naturalnya ayam berkokok. Naturalnya orang lahir dari Allah mengasihi dan suka melakukan perintahnya. Itu naturalnya. Gak perlu kau buktikan, aku anak Allah, lihatlah, rajin ke gereja, gak perlu. Ayam itu ngapain kita tanya, kau ayam ya, coba berkokok. Gak ada itu. Tak kau bilang pun berkokoknya itu. Malah dia duluan bangun pagi-pagi, kau belum bangun. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Jadi di sini itulah makanya keselamatan itu anugerah. Jadi kita melakukan firman Tuhan bukan supaya selamat, tapi kita melakukan firman Tuhan karena kita anak Allah. Ayam itu berkokok bukan membuktikan aku ayam, bukan. Tapi memang naturalnya memang dia ayamnya ya wajarlah berkokok, kecuali kambing. Tak mungkin berkokok kan begitu. Nah, itulah sebenarnya. Jadi jangan kau pikir, mak kalau bertobat aku ikut Yesus, mak lakukan ini kebaktian 2 puasa, mak berat kali. Nah, itu kan kau berpikir secara manusia. Kalau belum lahir baru, kau nggak bisa lakukan itu. Ya, itu sebabnya saudaraku, kita mau lahir baru. Amin. Jadi kesimpulannya, ketika kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, karena kita tahu Dialah Allah yang mengasihi, yang sudah memikul dosa kita, dan darahnya nanti menyucikan kita, cukup kita datang sama Dia, percaya menerima Dia, mohon ampun dibasuh darahnya, lalu kita terima Dia. Ketika kita terima Dia, kita mengalami Dia, yaitu kasih-Nya, sehingga kita mengasihi Tuhan, kasih-Nya yang sempurna itu, dan kita jadi suka hal-hal apa yang Tuhan suka. Ya kan? Ya, coba perhatikan ayam, pasti suka dia memakan apa yang dimakan induknya, ya kan? Nah, demikian juga kita menjadi suka apa yang Allah ingin, apa yang Allah kendaki. Begitu firman Tuhan bilang suka kita. Ibarat seorang pemuda jatuh cinta sama pria, suka dia kalau si pria yang dikasihinya ngomong. Suka dia, apalagi kayak saya dulu, zaman dulu masih pakai surat-surat kan? Iya, dia tulis surat. Abangku kekasih. Waduh, suka saya dulu, ya kan? Sepak surat-suratan zaman saya dulu kan.
Lalu biasanya dibikin itu suratnya wangi-wangi itu dulu kan. Waduh, saya cium, wangi gitu kan. Nah, demikian juga saudara, kalau kita udah mengalami kasih Tuhan, suka kita sama Tuhan dan apa yang disukai Tuhan. Bahkan firman-Nya pun kita suka, sehingga firman-Nya bagi kita bukan berat, bukan beban, tapi tidak berat. Haleluya. Nah, kalau sudah sampai ke situ, ya kan, misalnya laki-laki, Mazmur 112, yang takut akan Tuhan, laki-laki atau suami yang takut akan Tuhan dan suka segala perintahnya, waduh, luar biasa. Anak cucunya perkasa di bumi, diberkati, kekayaan dan harta di rumahnya, luar biasa itu. Baca nanti Mazmur 112 ayat 1 sampai 4, luar biasa. Jadi, kenapa? Karena kita akan menerima warisan dari Bapa kita di surga. Haleluya. Sebab itu saudaraku, alamilah kelahiran baru. Kembali saya baca Yohanes 1 ayat 12 tadi. Apa katanya tadi? Oke, dikatakan, tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberi Yesus kuasa supaya menjadi anak Allah. Dia dilahirkan sebagai anak Allah. Amin. Anak itu berarti mirip dengan papanya. Anak itu berarti menjadi ahli waris, ya kan? Makanya Bapak kita di surga, kita di surga nanti. Bapak kita sumber berkat, kita diberkati. Nah, sebab Yesus datang memberi hidup supaya kita mempunyai segala makanya jadi anak Tuhan, terus ikut Tuhan, jangan kadang-kadang. Haleluya. Ya, harus cinta firman. Masa depan kita cerah, kata Tuhan. Amin. Dan gak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan, kecuali kita lari dari Tuhan kayak anak yang hilang. Selama kita ada bersama Tuhan, siapa yang bisa lawan kita? Malah bersama Tuhan kita lakukan, kita pembuat sejarah, bukan korban sejarah. Dan nama kita dicatat di surga, dan sejarah hidup kita ada, saudaraku. Abraham adalah orang beriman, sejarahnya ada di bumi dan di surga. Dan disebut dia bapa orang percaya. Keturunannya hebat-hebat 4 generasi. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allah. Demikian juga, kalau kita dilahirkan dari Allah, karena kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita akan mengalami dia, kasih-Nya, kita akan cinta firman-Nya, dan firman-Nya itu membuat segala sesuatu jadi bagi kita. Haleluya. Ya. Kalau saudara belum ada kepastian keselamatan, malam ini terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu dan alami dia, ikuti dia. Kau akan seperti apa yang Tuhan mau. Kau akan suka dengan apa yang disukai papamu di surga. Haleluya. Itu sebabnya Bapa bilang, karena aku kudus, kamu anakku kudus. Karena aku sempurna, kamu harus sempurna. Haleluya. Melakukan firman membuat kita sempurna dan disempurnakan. Karena firman itu sempurna. Haleluya. Makanya masa depanmu cerah. Haleluya. Saya nggak khawatir anak-anak saya nggak mesti harus saya kasih 10 hektar sawit. Lalu saya stres memikirkannya. 4 anak saya harus 40 hektar saya bikin sawit. Nggak mesti begitu. Karena ada yang lebih hebat lagi. Bapakku di surga punya segalanya. Dan aku sudah dijanjikan bahwa dia datang untuk memberi kelimpahan. Tinggal semua saya ajak ikut Yesus. Makanya aku yakin kalau kamu mau ikut Yesus sungguh-sungguh, kelimpahan akan menjadi milik kamu. Ya, besok saya akan banyak melepaskan nubuat kalau Tuhan kehendaki. Dan aku yakin terjadi. Ini harus percepatan ini. Tapi iblis juga sedang bekerja keras sekarang. Ya, ketika kita sedang mengalami kegerakan kebangun rohani, iblis mulai kerja keras dia itu. Nah, makanya jangan takut juga, ya, karena tak ada apa-apanya iblis itu kalau kita bersama Kalau Yesus bersama kita, siapa yang bisa lawan? Tidak ada yang lawan. Amin. Misalnya kalau anak saya di samping saya dan saya jagoan,
Siapa yang berani? Dia sih nggak boleh ngelawan, tapi aku langkahi dulu mayatku. Yesus telah memiliki kuasa di surga di bumi. Iblis udah keok semuanya. Siapa yang berani? Malah Tuhan kasih kita kuasa. Ayo anakku, tunjukkan dulu betapa hebatnya anak-anakku. Ayo lawan iblis. Wah, langsung lari birit iblis itu. Itu makanya dibilang tunduklah pada Allah, lawanlah Amin. Amin. Ya, jadi masa depanmu sudah dapat gambarannya. Yesuslah jalannya. Yesuslah kebenarannya. Kalau nggak dalam Yesus, salah melulu kau. Ngomongmu salah, pikiranmu salah, tindakanmu salah terus. Hanya orang bertindak benar akan berhasil. Nah, Yesuslah kesuksesan kita. Hanya Yesuslah yang membuat kita hidup kekal sampai ke surga. Akulah jalan kebenaran hidup, tidak seorang pun yang boleh sampai kepada Bapa kalau tidak. Makanya jangan pindah agama kamu lagi. Sedangkan beragama Kristen belum tentu kau selamat. Tapi kalau kau memiliki Yesus sudah pasti selamat. Amin. Ayo kita berdoa.